Yeshua, kau kuagungkan. Boleh, silakan duduk saudara kekasih. Majalah Time menampilkan a special edition tahun ini. Dan biasanya ditampilkan adalah tokoh-tokoh yang paling berpengaruh tahun itu. Dan tahun ini majalah Time menampilkan Jesus. Tepuk tangan, haleluya. Apa yang saya lihat di Amerika, bukti Yesus tetap hidup. Dia sama kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Kalau kita melihat apa yang terjadi di Timur Tengah, Bashar Assad, saudaraku, itu partai Baath berkuasa 52 tahun, runtuh cuma 11 hari. Itu bukti bahwa the God of Israel is much alive and powerful, dan patut untuk diagungkan. Tepuk tangan bagi Allah kita. 2000 tahun berlalu, tapi orang masih tanya, Jesus, who was he? Who is he? Tidak banyak orang mengenal Yesus. Sekalipun 2 miliar manusia di bumi ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Area Surabaya, berapa banyak percaya Yesus adalah Tuhan dan tidak ada yang lain? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi dia. Seperti Kak Andrew tadi bilang, kita tidak merayakan bayi kecil. We worship the great Jehovah. Lukas pasal 2 menjelaskan kenapa saya pakai istilah Kingdom Christmas. Sebab kebanyakan kita merayakan American Christmas. It's about the kingdom of God. Di dunia ini cuma ada 2 kerajaan. Kerajaan terang, the kingdom of God. The kingdom of our Lord, the kingdom of heaven, dan kerajaan kegelapan. Saudaraku, kenapa seluruh bumi ini rusak, saudaraku? Korup. Mulai dengan kerusakan, lalu kerasukan, saudaraku. Kerakusan, kerasukan, saudara, terakhir kekerasan. Why? Seluruh dunia telah jatuh di bawah pengaruh si jahat. The kingdom of darkness. Dan Mazmur pasal 2 menjelaskan bangsa-bangsa, the nations di luar Israel berkata, mari kita melepaskan belenggu kita dari arah Israel dan Mesiasnya. Christ itu bukan nama belakang Yesus. Kristus itu Masiah, Raja. Amen. Karena itu saudaraku, saya melayani Tuhan 45 tahun. Belum pernah sampai dengan hari ini, saya tahu mungkin saya yang belum pernah dengar. Ada perayaan Natal dari Daniel pasal ke-7. Biasanya Matius 1 dan 2, lalu kemudian mungkin Yesaya pasal ke-7. Seorang anak darah melahirkan seorang putra dan namanya disebut Immanuel, Lukas 1 ayat 2. Tetapi Daniel pasal 7 itu, saudaraku, ada satu kunci yang luar biasa, yaitu tentang Son of Man. Saya mendengar seorang pengkhotbah yang sangat terkenal, tidak usah sebut siapa namanya. Dia khotbah tentang Son of Man. Kenapa Yesus sebut dirinya Son of Man? Itu membuktikan dia jadi manusia biasa. Jesus is very unique. Memang dia mengambil tubuh manusia, bisa sakit, bisa stres, bisa capek. Juru selamat seperti itu, imam besar itu yang kita butuhkan. Yang mengerti keadaan kita. Dia mengerti kenapa kita stres. Dia mengerti kenapa kita takut. Tetapi Allah tidak memberikan roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan ketertiban. Dan yang pasal ke-7, dalam ayat 1-8 diterangkan. Pada tahun pertama pemerintahan Raja Belshazzar, cucu dari Nebukadnezar. Jadi kira-kira pertengahan daripada 70 tahun pembuangan di Babel. Maka dia melihat ada 4 binatang ya keluar dari dalam laut. Laut itu apa? Umat manusia.
Dia melihat kerajaan-kerajaan yang ada di depan. Tampilkan gambar 4 binatang itu. Yang satu singa yang punya sayap Raja Wali. Kerajaan yang paling berkuasa. Irak, Iran, Asyur dan sebagainya. Dan bahkan sampai ke Iran yang sekarang. Lalu kemudian kerajaan kedua yang menaklukkan Babylon, Media Persia. Digambarkan seperti beruang. Ada 3 rusuk yang dia makan. Dan kepadanya dikatakan, makanlah daging banyak-banyak. Kerajaan Media Persia. Lalu kemudian leopard, yaitu macan tutul dengan sayap burung. 4 kepalanya. Dan saudaraku, gambaran kerajaan Yunani dengan 4 jenderal dari Alexander the Great. Lalu muncullah binatang yang lain itu, yang monster itu. 10 tanduknya. Dan 1 tanduknya telah patah. Dan itulah di Antichrist. Apa yang kita hadapi di depan ini? Antichrist. The spirit of Antichrist ada di mana-mana. Mazmur 2 akan menjelaskan. Mari kita melawan. Segala sesuatu tentang Tuhan dilawan. Kita melihat contoh di Amerika. Yang satu sangat pro aborsi. Saudara, Tuhan itu membuat kehidupan di dalam, yaitu kandungan ibu. Kamala Harris mengatakan bahkan ada beberapa negara bagian sudah lahir, tidak suka anaknya karena mirip mertuanya, bunuh dia. Diizinkan di Amerika, yang pada dasarnya para pemimpinnya didirikan oleh orang-orang percaya. Tapi puji Tuhan ada yang memberantas, Mr. Donald Trump, saudaraku. Saudaraku, tidak mungkin dia menang kan? Tetapi yang terjadi, dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Landslide. Tetapi yang saya mau sampaikan, Yesus sebut dirinya Son of Man 88 kali. Berapa kali? The Son of Man, the Son of Man, the Son of Man, the Son of Man. Kitab Daniel ditulis dalam bahasa Aramaik. Bahasa Aram. Ketika dia berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani, itu Aramaik, bukan Hebrew. Saudara yang kasih Tuhan, karena itu Son of Man itu Barnas. Kalau Yesus berkata, I'm just Son of Man, selesai. Ketika berhadapan dengan Pontius Pilatus tanya, are you a king? Apakah engkau seorang raja? Kalau dia bilang, oh, I'm just a teacher, selamat ya. Atau paling top dia berkata, I'm a prophet from Galilee. Selamatlah dia. Tapi dia berkata, yes, I'm a king. I'm the Messiah. And for that purpose I was born. Untuk tujuan itu aku dilahirkan. Tanpa kontroversi, Lukas pasal kedua, seorang malaikat muncul kepada para gembala. Kepadamu kuberitakan kesukaan besar. Bukan bangsa Israel seperti dikatakan tetangga kita. Tetapi for all people. Termasuk orang Surabaya yang ada tempat ini. Diberitakan kesukaan besar. Haleluya. Telah lahir bagimu. Telah lahir bagimu siapa? Bukan seorang nabi. Tetapi seorang juru selamat. Yeshua. Yesus artinya Jehovah. Savior. Saudara, saudara punya masalah apapun, Tuhan tetap juru selamat kita. Tetapi more than a savior, dia adalah Mesias. He is a king, anointed king, raja yang diurapi. Kristus, Tuhan. Tuhan dalam Alkitab adalah Yahweh, perjanjian lama. Nama Tuhan. Di kota Daud. Menarik sekali, saya pernah sampaikan tahun yang lalu. Bethlehem bukan cuma rumah roti, tetapi the city of a warrior, the city of a fighter. Surabaya bukan kota kerupuk, Surabaya bukan kota empe-empe, Surabaya ini kota pahlawan. Ada berapa pahlawan di sini? Angkat tanganmu, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Beritahu kiri kanan, kita ini pahlawan. Penghinaan paling besar buat orang Indonesia Surabaya kalau dibilang telo. Kita ini pahlawan, duduk telo, amin.
Karena itu jangan bunuh diri, jangan putus asa. Sebab kita punya Yesus, the great King. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kita lihat ayat ke-9. Dari 4 binatang itu dan keluar yang terakhir kerajaan kelima. The New Roman Empire. Maka sementara aku terus melihat, karena Daniel, tahta diletakkan. Katakan tahta. Jangan berhenti sampai salib. Terus ketika melihat ke atas, you saw tahta, throne. Tahta lalu duduklah the Father yang lanjut usianya. Tidak bongkok, tidak rematik, bukan pikun, tidak demensia. Amin saudaraku, tidak vertigo. Yang lanjut usianya artinya yang kekal untuk selama-lamanya. Ketika Yohanes Rasul melihat Yesus, tersungkurlah dia seperti orang mati. Rambutnya seperti wul putih mata. Matanya sinarnya luar biasa, wajahnya seperti matahari terik. Perhatikan ini. Pakaiannya putih seperti salju. Rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan rodanya dari api yang berkobar-kobar. Lihat Twitter. Di situ saudaraku, setelah surya jatuh cuma berapa? 11 hari. 11 hari pemberontak bisa menggulingkan partai Baath yang berkuasa, saudaraku. Lalu di Iran ada berita. Ada saudaraku, sinar di langit yang aneh sekali bentuknya. Seperti kilat begitu. Saya masih ingat tahun 65. Sebelum kejadian yang mengerikan di negeri kita. Dan menurut catatan sebetulnya 2 juta, ada yang bilang lebih. Yang dibantai mati, saudaraku. Saya lihat itu lintang kemukus. Yang usianya seperti saya atau lebih tua pasti. Itu berapa banyak saudara pernah melihat itu. Yaitu komet yang ada asapnya. Tahun 65. Namanya lintang kemukus. Artinya akan ada banjir darah. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan Yerusalem dibuat Tuhan seperti pasu yang isinya memusingkan. Dan barang siapa mencoba mengangkat batu yang berat itu, dia akan terluka. Look what happened to Hamas, Hezbollah, Houthis, dan sekarang Syria. Saudaraku, tunggu gilirannya Iran. Sebab raja kita bukan raja yang bisa dipermainkan. Di dalam Mazmur pasal 2, Allah di sorga tertawa. Lihat manusia, tinggalnya manusia dia tertawa. Lalu dia berbicara dengan murkanya. Aku telah melantik rajaku di Sion. Yesus datang jadi bayi kecil. Tapi dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Aku yang melantik rajaku di Sion. So, Sion itu Yerusalem. Sorry mas, bukan New York. Ada kan banyak orang pakai NY, pas saya New Jerusalem. Amin, saudaraku. Lalu kemudian ayat 10. Apa yang terjadi pada binatang itu? Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya. Saya percaya ini gerakan Roh Kudus. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, artinya jutaan. Dan selaksa demi selaksa berlaksa-laksa, bermiliar-miliar. Hari ini sudah ada 2 miliar lebih yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Dan saya percaya sungai api itu, gerakan kepada Roh Allah akan lebih banyak lagi. Soalnya di Iran sendiri terjadi revival hari ini. Dan saya berdoa Surabaya akan jadi revival lebih besar. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Kepada teman-teman kita tanyakan, kenapa yang untuk membunuh Dajjal, si jahat itu, kenapa yang diutus Yesus Kristus? So tahu? Hanya raja yang bisa menghakimi. Hanya Tuhan yang bisa menghakimi. Dan apa yang terjadi pada binatang itu? Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang ucapkan tanduk itu. Aku terus melihat sampai binatang itu apa? Dibunuh, tubuhnya dibinasakan, diserahkan dalam api yang membakar. Firman Allah mengatakan di Antichrist dilemparkan ke dalam neraka. Jadi jangan percaya kalau gaya Amerika. All the demons from hell.
Demons belum ada di hell. Kalau demons ada di hell, selesai tugas kita. Dia masih ada di bumi ini. Bahkan dia ada di Mesuranos, yaitu langit tingkat kedua. Dan kalau saudara dengarkan nanti pesan tanggal 31. Dia adalah dragon itu, adalah naga itu yang sedang marah. Marah kepada Israel dan marah kepada kita. Musuh-musuh Israel berkata, today, Saturday people. Siapa itu? Israel. Tomorrow, Sunday people. Siapa Sunday people? You and me. Jangan percaya bahwa dunia ini bersahabat, saudaraku. Tapi perhatikan, binatang itu dibunuh, dibinasakan dalam api. Ayat 12. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka itu mereka tentukan saya pada waktu dan saatnya. Perhatikan ayat 13. Kita baca 1, 2, 3. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datang ia pada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lanjut. Like the Son of Man. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, kerajaan, dan kuasa sebagai raja. Maka orang segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaan-kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaan tidak akan musnah. Untuk mengerti ini, kita akan melihat satu klip yang diambil dari Markus 14. Ketika Kayafas imam besar saat itu sedang, yaitu saudaraku, menghakimi Yesus. Kita lihat dulu yang satu ini. Karena berdusta, tapi segala kejahatan kita ditimpakan kepadanya. Kalau misalnya saya di hadapan hakim dan ditanya, apa kamu putranya Pak Oscar T? Saya bilang yes. Saya tidak bisa menyangkal. Masa saya anaknya Mugidi? Yesus berkata, I'm the Son of Man. Dia tidak berkata, I'm the son of Joseph. He's the Son of Man. Dia tidak berkata, I'm the son of Adam. Kapan itu saya dengarkan seorang pengkhotbah terkenal. Khotbahnya tentang Son of Man itu dia fufu-fafa. Fura-fura faham. Dia bilang bahwa Yesus itu cuma manusia. Hati-hati. Itu Arianism. He's the Son of God, Son of Man. Tapi dia adalah Barnas. Yang dibawa kepada Atik Yomen. Yang lanjut usianya. Dan akan kembali untuk memerintah di bumi ini 1000 tahun. Dan sesudah itu langit baru, bumi baru. Dan kita akan memerintah bersama dia. Untuk selama-lamanya. Yang percaya berikan tepuk tangannya meriah. It's not about jingle bell Santa Claus. Banyak yang fufu-fafa di dunia ini. Satu kali tahun 80-an begitu. Saya mencari kado buat istri saya ke Gajah Mada Plaza. Salah waktunya saudaraku. Itu Natal. Banyak yang tutup. Tetapi di situ ada Santa Claus. Santa Claus jalan saudaraku. Dia lagi jingle bell, jingle bell. Lalu banyak anak-anak kampung di belakangnya. Dan mereka ikut bersuka cita. Mereka merayakan Natal. Dan di depan Santa Claus itu mereka berkata, Yesus, 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 Yesus. Mereka kira Santa Claus itu Yesus. Firman Allah berkata kekuasaannya tidak akan pernah berakhir. Kepadanya diberikan kuasa. Diberikan otoritas. Diberikan kekuatan. Kuasa sebagai raja. Kuasa sebagai raja itu sultan. Katakan sultan. Dari mana dapatkan sultan? Kuasa sebagai raja. Mari kita lihat ayat-ayat pendukungnya. Mazmur 110. Ayat 1 dan 2. This is a kingdom Christmas. Not American Christmas, not American gospel. The kingdom of God. Mazmur Daud.
David the king berkata begini, the Lord said to my Lord, the Lord Yahweh said to my Lord Adonai, sit at my right hand, duduk sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Siapa the Lord itu? Yeshua. Kita lihat Wahyu pasal 14 ayat 14. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya. Dan sebilah sapi tajam di tangannya. Mahkota emas ini saudaraku adalah diadema. Mahkota raja. Mulai hari ini jangan lihat lagi yang Yesus tersalib. Jangan lihat dia cuma sebagai miracle worker. Jangan lihat dia saudaraku sebagai itinerant preacher, pengkhotbah keliling. He is the king yang dibawa akan turun ke bumi. Dan kerajaan tidak akan berakhir. Dan kabar baiknya kembali ke Daniel pasal 7. Siapa yang akan memerintah bersama dia? Lanjutkan ayat 14 sekarang. 14, 15 selanjutnya. 15. Maka aku Daniel terharu karena hal itu. Dan penglihatan-penglihatanku lihat menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang mereka yang berdiri sana. Aku minta penjelasan tentang semuanya. Maka berkata padaku dan diberitahukan kepadaku maknanya atau artinya. Binatang besar yang 4 ekor, yang 4 raja akan muncul dari bumi. Dan sesudah itu, ayo kita baca 18, 1, 2, 3. Sesudah itu, orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima apa? Menerima apa? Pemerintahan. Dan mereka memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Bahkan kekal selama-lamanya. Ada berapa banyak saudara dikuduskan oleh Tuhan Yesus? Tepuk tangan yang meriah. You shall receive government. Karena itu saudara dari mimbar ini, saudara tidak akan dengarkan Mary's boy's child, Jesus Christ was born on Christmas Day. Itu American gospel. And man will live forevermore because of. Bohong. Belum apa-apa. Baru lahir. How about us? Ada 3 pohon berbicara satu dengan yang lain. Mereka ini satu komsel, saudara. Dan mereka menceritakan, yaitu apa angan-angan mereka. Yang satu berkata, kayuku ini sangat halus dan bagus. Cocoknya aku ini menjadi peti perhiasan yang dimiliki raja-raja. Isinya permata, ratna, mutu, manikam yang terbaik, zamrud, dan juga semua yang terbaik. Ada aku jadi peti perhiasan yang bagus itu. Oh, bagus juga mimpimu. Yang satu berkata, aduh, kota itu cilik rek. Aku ingin jadi kapal yang menjelajah 7 samudra. Kamu lihat aku pohon yang besar? Aku bagian dari kapal itu. Yang ketiga berkata, itu gak seberapa. Kapal perlu saya. Aku mau jadi satu menara di tepi pantai. Yang membawa kapal-kapal yang tersesat. Untuk kembali ke pelabuhan. Aku dibuat begitu tinggi. Dan lampunya begitu terang. Semua yang tersesat kapal-kapal itu melihatnya. Dan mereka tidak lagi tersesat. Saudaraku, kemudian dalam perjalanan ternyata ada tukang kayu datang. Dan pohon pertama ditebang. Saudaraku, lalu dijadikan papan. Ya, ternyata saudaraku, dia jadi tempat makanan binatang. Lalu yang kedua yang ingin jadi kapal besar itu ternyata cuma jadi kapal lokal, saudaraku. Kebetulan mereka ada di Israel, di Galilea. Jadi kapal nelayan kecil. Yang cukup cuma buat 13 orang. Tidak untuk 7 samudra. Dia membayangkan dia akan ditempati oleh raja-raja. Penguasa-penguasa. Tapi yang ketiga paling kasihan, saudaraku.
Dia cuma menjadi balok yang kasar, yang dipotong, ditaruh di markasnya tentara Romawi. Tetapi tahukah saudara, Natal is not about the manger. Di dalam Mika pasal 5 ayat ke-8 dikatakan, Bethlehem, engkau tidak paling kecil, sebab daripadamu akan lahir seorang yang memerintah umatku Israel. Yang keadaannya sudah dari zaman purbakala. Saudaraku, ulang tahun Yesus bukan 2024. Dia sudah ada dari kekal. Dia berkata, akulah Alfa dan Omega. I'm the first and the last. Aku pernah mati, namun lihatlah, aku hidup untuk selama-lamanya. Aku memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Dialah Alfa dan Omega. Itu tepuk tangan buat Yesus. Jangan fufu fafa. Beritahu kiri kanan, ojo fufu fafa. Pura-pura faham. Saudaraku, ternyata impiannya tercapai. Seperti saudara waktu masih muda, saudara ikut camp pemuda dan saudara berkata, I will change the world. Aku menjadi pengusaha paling hebat di Surabaya. Ternyata, saudaraku, mimpiannya terjadi. Sebab biasanya domba yang ditaruh di sana. Bukan domba biasa. Itu domba untuk persembahan di bait Allah. Sebab tempat di mana Yesus dilahirkan adalah menara kawanan domba, Migdal Eder. Coba perhatikan itu. Kepada mendatang dan kembali pemerintahan yang dahulu. Dia ada di situ. Dan lebih daripada permata, bayi Yesus ditaruh di sana. Lalu kemudian saudaraku, yang kapal itu saudaraku, yang dia pikirkan akan jadi yang hebat saudaraku, yang internasional, ternyata jadi lokal saja. Rapopo. Sebab yang naik di sana Yesus dengan 12 muridnya. Dan dia menyaksikan Yesus yang berjalan di atas air di tengah gelombang dan berkata, teduhlah engkau. Tapi yang ketiga itu, satu hari saudaraku, diambil dari gudang, dijadikan salib. Memang dia tidak jadi menara yang hebat, tapi sampai hari ini kuasa salib Yesus Kristus tidak berubah. Segala bangsa, kaum, suku dan bahasa datang kepada itu, tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi jangan berhenti di sana. The Bible is about the king and the government and the kingdom of God. Jangan takut dengan binatang buas itu, karena dia akan dibakar hidup-hidup. Karena itu saudaraku, sungguh-sungguh saudaraku, saya satu hari tanya Tuhan, saya ini enak loh di Surabaya. Semua teman-teman baik saya ada di sini. Pak Jim, Bu Yongki ini rekan saya sudah 40 tahun lebih saudara ya. Semua orang yang saya cintai ada di kota ini. Adik saya ada di sini, mama saya ada di sini. Waktu saya ke Bali saudaraku, kita berjuang benar-benar. Dan pada satu hari saudaraku, saya diundang untuk ketemu seorang tamu di sebuah hotel bintang 5 di daerah Jimbaran. Dan pada saat itu saudaraku, sedang gerimis di luar, saya punya kebiasaan selalu mengabarkan tentang Yesus. Saya banggakan Yesus, I love Jesus very much. Saya tidak mau naik bagi yang ada tutupnya itu. Saya milih saudaraku bawa payung, saya ada seorang staff bersama saya. Dan dalam perjalanan saya katakan begini, Bli, pernah dengar tentang Yesus Kristus? Oh itu, Yesus itu yang berkata, jangan tanya apa yang pemerintah beri padamu, tapi apa yang kamu beri buat pemerintah. Saya kaget saudara, yang ngomong itu siapa? John Kennedy. John Kennedy lebih terkenal dari Yesus Kristus. Tetapi kemudian saya terangkan tentang Yesus Kristus. Sampai di cottage di tempat teman saya itu menginap. Dia berlutut terima Tuhan Yesus. Sebab saya tidak memberitakan Nabi. Saya memberitakan Yesus yang menyelamatkan. Yesus yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita.
Dia bisa merubah kegelapan menjadi terang. Dan firman Allah mengatakan Lukas 2, sejumlah besar malaikat menerangi tempat itu. Jadi rupanya kelahiran Yesus bukan silent night, holy night, tapi glorious night. Dan mereka menyanyikan satu pujian. Firman Allah mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jangan kamu cari kemuliaan di sini, tidak ada. Mau berbahagia, cari kemuliaan untuk Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak ditinggikan, dimuliakan. Dan shalom, damai sejahtera bagi siapa? Bagi mereka yang berkenan kepadanya. Yesus jadi korban pendamaian. Yesus menjadi korban penebus salah. Yesus jadi korban penebus dosa, jadi korban bakaran sepenuhnya. Saudaraku, karena itu dia dilahirkan di Migdal Eder, the tower of the flock. Dan itulah domba-domba pilihan yang akan dikorbankan di bait Allah. He's the Lamb of God. Untuk melawan monster dihadapkan cuma dengan domba. Untuk menghadapi kerajaan-kerajaan, seorang seperti anak manusia di bawah. Ketika dia naik, setelah bangkit 40 hari kemudian, dia naik ditutup awan-awan. Dan dia menjadi di sebelah kanan daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Karena itu saudaraku semua beritahu, saya pernah mengucapkannya dan saya akan berani ucapkan lagi. Siapapun presidennya, maka rajanya tetap Yesus Kristus. Siapapun wali kotanya, siapapun presidennya. Dan saudara mendapat satu display tentang the God of Israel. Benar sekali Bapak Ade Armando berkata, kok berani ya Hamas tuh nyerang Israel. Ya dedel duel. Sebab dia berkata, sampai matahari tidak bersinar. Sampai bulan tidak memberikan terang. Sampai bintang-bintang tidak memberikan cahaya. Sampai laut tidak kembali bergemuruh. Barulah aku tidak lagi meneruskan perjanjianku dengan Israel dan dengan David, hambaku. Kita punya Allah yang memegang perjanjian seperti itu. Jadi jangan takut tahun 2025 apa lebih baik. Tidak. Firman Allah berkata, binatang 4 itu dan bahkan yang kelima itu paling sadis. Itu yang akan kita hadapi. Tetapi saudara jangan takut. Makin malam maka fajar akan datang. Fajar itu hari ke-7, kerajaan 1000 tahun. Satu hari Tuhan sama dengan 1000 tahun ada di depan mata kita. Karena itu percayalah saudaraku, kita bukan merayakan bayi kecil yang oe-oe yang dijaga papa mamanya. Tetapi sesungguhnya saudaraku, dia adalah raja itu. Mari kita bangkit berdiri semua. Kuagungkan lagu tadi. Kuagungkan, kau kuagungkan atas seluruh bumi. Malu sorak pujimu, kuagungkan, kau kuagungkan. Oh Jehovah, kau kuagungkan. Kau agungkan, kau agungkan atas seluruh bumi. Malu sorak pujimu, ku agungkan, aku agungkan. Oh Yehova, ku agungkan, ku berikan pujian bagi dia. Malu sorak pujimu.
kingdoms shall all pass away, but there's something about the name of Jesus. Setelah kita mengerti ini, apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita perlu takutkan? Yes, akan ada kegelapan, akan ada ancaman, akan ada aniaya, tetapi tidak akan apapun menjauhkan kita dari kasih Allah dalam kasih Yesus. Saya tidak tahu keadaan saudara hari ini. 45 tahun yang lalu, I was born again pada malam Natal. Dan saat itu nama saya adalah Arifin Gatot. Gagal total, saudaraku. I'm a man yang gagal total. Saya terkena kutuk seperti Raja Yekonia. Childless, mandul. Tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Tidak punya anak, apalagi yang duduk di atas takhta, tidak ada. Tetapi karena Yesus, sekarang saudaraku, aku metal, menang total. Mau? Angkat tanganmu. Bagi saudara yang belum pernah menyerahkan diri pada Yesus, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Raja. Hidupmu akan diubahkan dari gagal total menjadi menang total. Bapak hamba berdoa saat ini, yang sedih dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang hancur dibangun kembali. You are the King of Kings, you are the Lord of Lords, you are Barnas. Kepadamu diberikan segala kuasa, kekuatan, kerajaan, kuasa sebagai Raja. Dan kami yang dikuduskan akan memerintah bersama Engkau untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami merayakan Christmas, Kingdom Christmas hari ini. Tepuk tangan bagi Allah kita. Glory to God. Glory to God in the highest. Silakan duduk saudara kekasih.